Halo, selamat datang di channel ini, teman-teman. Terima kasih masih stay di channel ini. Jadi setelah pertemuan sebelumnya masih terkait dengan aplikasi Wondershare Filmora. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil mendownload dan menginstal aplikasi ini. Nah, teman-teman yang sudah berhasil, saya ucapkan selamat. Aplikasi yang saya berikan adalah aplikasi yang pro, dengan dalam artian setelah kita mengekspor maka kita akan mendapatkan sebuah hasil video yang tanpa watermark, yang bebas dan kelihatan lebih baik. Nah, silakan teman-teman buka aplikasinya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh Wondershare Filmora ini. Ini khusus untuk versi 10 ya, Filmora versi 10. Nah, di bagian halaman depan teman-teman pada saat membuka aplikasi Filmoranya, ini adalah oke. Nah, pada saat pertama kali kita membuka aplikasi Filmora maka akan tampak seperti ini. Ini adalah beranda di Filmora bagian depan. Nah, sebelum masuk ke proses Filmora itu sendiri, maka kita diperhadapkan dengan settingan atau tampilan sebelum kita memulai proses editing. Nah, untuk teman-teman yang membuat video, di sini disediakan aspek rasionya. Sini aspek rasionya, apakah kita akan menggunakan widescreen 16:9 atau hasil videonya akan nanti kita posting di Instagram dan lain sebagainya, maka di sini akan disediakan jenis-jenis aspek rasio dari tampilan layarnya nanti. Di sini ada 16:9, ini adalah widescreen, 1:1 ini tampilan Instagram, dan 9:16 ini portrait, kebalikan dari widescreennya. Kemudian yang tampilan standar 4:3, biasa 4:3 juga ini bisa untuk masuk di Instagram, dan 21:9 ini tampilan sinema. Oke, silakan teman-teman pilih, dan untuk penyesuaiannya biasanya untuk Instagram silakan pilih yang bagian sini, dan untuk posting di YouTube dan Facebook dan lain sebagainya saya sarankan untuk memilih yang 16:9 widescreen. Oke. Nah, di sini ada new project, kemudian open project, new project ini untuk membuat project baru, kemudian open project ketika kita sudah melakukan proses editing dan belum difinalisasi, maka kita save as dulu. Nah, hasil save as-nya kemudian pada saat kita membuka Filmora lagi, kita bisa membuka project kita melalui fitur ini, open project. Kemudian project library-nya kita bisa search di sini. Oke, kalau misalnya teman-teman punya project library, bisa search langsung di sini. Misalnya ada banyak projectnya di library-nya, maka bisa search di bagian sini. Oke, ini untuk tampilan awal di halaman depan untuk Wondershare Filmoranya. Nah, oke, untuk memulai baru teman-teman klik new project di bagian sini. Maka akan tampil seperti ini. Sebelum memulai, ketika teman-teman sudah menginstal aplikasi Filmoranya, pastikan teman-teman sudah mendapatkan produk aplikasinya ini full version atau pro. Nah, untuk mengeceknya teman-teman lari ke, arahkan kursornya di bagian help di sini, menu help, kemudian pilih ini bagian ini, activate Wondershare Filmora. Aktifkan Wondershare Filmoranya. Nah, kalau misalnya dia aktif maka dia akan terdeteksi aktif. Pada saat tidak aktif maka tampilannya akan meminta untuk kita sebagai user mengisi email dan lain sebagainya, akun dari Wondershare. Oke, teman-teman silahkan klik activate, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, ini artinya your lisensi kita aktif, sukses. Artinya ini sudah versi full gitu ya. Oke,
kalau misalnya sudah seperti itu, selamat, teman-teman sudah mendapatkan versi Pro yang tanpa watermark lagi gitu. Nah, sekarang untuk fitur-fiturnya, pengenalan fitur-fitur di Wondershare Filmora sendiri. Di sini di bagian atas ini adalah menu utama, mulai dari file, edit, tools, view, export, help. Ini adalah menu utama. Kemudian yang ini adalah menu bar. Menu bar mulai dari media, audio, title, transisi, efek, elemen, split screen. Ini adalah menu barnya, yang mana di dalam setiap menu bar ini ada menu-menu lagi. Contoh misalnya di media, di sini ada project media, folder media yang kita buat, kemudian share media, foldernya lagi, sampel color, sampel video. Di sini banyak juga sampel colornya, misalnya seperti ini. Kemudian ini sampel videonya yang bawaan dari Wondershare Filmora itu sendiri gitu. Kemudian saya pindah ke audio. Di audio, di sini audio ada menu audio yang disediakan, ada banyak audio yang juga disediakan oleh Filmora. Silakan teman-teman misalnya membutuhkan audionya, silakan bisa langsung menggunakan audio yang dari Wondershare Filmora di sini itu. Atau teman-teman memiliki audio tersendiri di drive atau di laptopnya, bisa juga menggunakan. Nanti kita akan praktek di video selanjutnya. Kemudian ada title. Di bagian title ini kita bisa input teks. Nanti akan didemokan juga bagaimana penggunaan title ini untuk input teks dan lain sebagainya itu. Oke. Kemudian ada transisi. Transisi ini adalah perpindahan dari media yang satu ke media yang lainnya. Misalnya ada dua video, nah antara satu video dengan video kedua kita membutuhkan transisi efek sehingga tampak lebih bagus perpindahan medianya atau videonya. Kemudian ada efek saya kembali ke transisi. Nah, fitur yang terbaru untuk Filmora 10 versi 10 ada di sini, linear. Nah, ini transisi yang terbaru yang dimiliki oleh Filmora 10 ada di sini. Kalau yang basic yang seperti ini di Filmora 8, 9, 7 ini ada juga. Tapi untuk yang versi ini baru dimiliki oleh Filmora 10 gitu. Oke, kemudian di efek di sini kita bisa menggunakan efek ini untuk video kita. Misalnya basic blur satu video, kemudian kita akan blur bagian tertentu, kita bisa gunakan bagian ini. Efek ini adalah efek-efeknya, bisa teman-teman nanti gunakan untuk keperluan video yang sesuai yang dikondisikan. Kemudian elemen, di elemen ini juga banyak sekali fitur-fitur elemennya. Bahkan di elemen yang dimiliki oleh Filmora 10 ada yang terbaru, yaitu AR, Augmented Reality. Ini teman-teman, ini adalah fitur terbaru yang dimiliki oleh Wondershare Filmora 10. Oke, seperti itu tampilannya. Ini adalah fitur AR-nya, Augmented Reality. Ini juga yang terbaru dan banyak lagi. Makanya di diklat kemarin saya menawarkan untuk kita pembahasannya adalah Filmora 10. Sedangkan diklat sebelumnya adalah yang saya bahas adalah Filmora 8 dan Filmora 9 gitu. Oke. Kemudian di menu selanjutnya adalah split screen. Di split screen sini ada misalnya satu layer ini kita bisa isi dua video. Misalnya kita akan menggunakan fitur yang ini. Satu layer ini bisa kita isi dua video atau dua media. Misalnya di sini adalah video pertama, di sini video kedua, tapi jalan bersamaan. Misalnya kita gunakan layar yang ini, maka kan tampilannya seperti ini. Oke, dia ada di satu layar dan berjalan bersamaan. Cukup menarik untuk Filmora 10 ini. Oke, ini adalah split screen. Oke, di bagian atas saya sudah
Oke. Nah, yang ini adalah stok video atau stok media dimana kita bisa menyimpan atau menginput bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam proses editing. Kita bisa input video klip, gambar, audio. Kita bisa stok dulu di sini sebelum kita melakukan proses editing. Cara inputnya pun sangat simpel, teman-teman. Ada beberapa cara. Teman-teman bisa klik langsung di bagian sini. Ini bebas, mau di sini boleh juga, mau di bagian sini boleh, sama aja. Gitu. Teman-teman langsung bisa klik di bagian area sini. Ini cara cepatnya. Kemudian masukkan bagian-bagian yang teman-teman gunakan untuk sebagai bahan editing, atau bisa melalui bagian sini, menu import, kemudian import media file, atau misalnya kita simpan dalam bahan-bahan kita simpan dalam bentuk folder, satu folder, kita bisa input langsung foldernya. Ini dari kamera atau font. Nah, misalnya ini media, kita bisa langsung pilih misalnya langsung, kemudian kita open, maka dia akan masuk di dalam stok video. Oke, seperti itu. Ini ada audio, ada gambar, ada video gitu. Ini juga video. Kita tinggal simpan dulu di stok media sini sebelum kita melakukan proses editing. Ini adalah preview dari apa yang akan kita lakukan. Misalnya saya akan preview yang ini, teman-teman. Saya akan preview yang ini, kira-kira tampilannya seperti apa sebelum saya masukkan ke proses editing nanti. Kita tinggal double klik, kemudian lihat. Nah, ini previewnya gitu. Oke. Ini tombol play, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan. Play, stop, kemudian ini CPU-nya. Saya sarankan pada saat melakukan proses editing arahkan ke full supaya hasil editing kita tidak pecah gitu. Kemudian ini adalah preview quality display setting ini ya. Kemudian ini snapshot, misalnya snapshot ini semacam screenshot. Ini volume, kemudian ini kita full screen. Oke. Itu sedangkan di tools bagian sini ini saya naikkan dulu. Oke, tools di bagian sini ini undo, kembali ini ke depan, kemudian ini menu hapus, cut, dan settingannya, editnya. Oke, dan ada banyak menu lagi di sini pada saat ada media yang kita sudah masukkan ke dalam sini. Ini area ini teman-teman, ini disebut timeline. Timeline ini adalah durasi waktu yang kita gunakan selama proses editing atau hasil ekspor video kita nanti kira-kira berdurasi berapa gitu. Ini adalah timelinenya. Semua media kita nanti akan kita masukkan di area timeline sini. Mulai dari audio, ini adalah menu audio, ini video. Di sini bagian ini teman-teman, walaupun di sini adalah ikonnya video ini, tapi di bagian sini kita bisa mengisi juga media gambar gitu. Nah, kalau misalnya di sini audionya hanya satu, videonya cuma satu, teman-teman bisa tambahkan. Ada menu plus di sini, manage track, kemudian add audio track gitu. Nah, maka di bagian sini sudah bertambah satu lagi. Nah, sesuai kebutuhan teman-teman mau tambahkan berapa video tracknya, audio tracknya. Oke. Di sini ada tanda mata, teman-teman bisa klik. Kalau misalnya di bagian sini ini kita mau kunci supaya dia tidak berubah, bisa kita aktifkan. Kita kunci dengan klik bagian tanda mata sini, kita aktifkan pada saat kita mau edit lagi, sama dengan audionya gitu ya. Ini juga ada tanda kuncinya gitu. Oke. Nah,
bagian sini ini ada menu render. Pada saat kita selesai proses editing dan sudah fix sebelum kita ekspor, maka langkah kedua sebelum kita ekspor adalah bagian sini teman-teman, render. Gunanya apa? Karena pada saat kita menginput media masuk ke timeline, nanti di timeline bar ini disebut timeline bar, ini ada warna yang akan muncul mulai dari warna hijau, kuning, dan merah. Nah, pada saat warna hijau itu aman. Pada saat warna kuning itu sudah mulai agak lag nantinya, apalagi kalau misalnya dia merah gitu. Jadi kalau misalnya di timelinenya berwarna merah, teman-teman klik bagian render dulu gitu. Kemudian ini add marker, ini record voice over. Contoh misalnya kita akan sebuah video tanpa audio, yang kita inginkan audio kita atau suara kita masuk di dalam video itu, maka kita voice over di bagian sini. Nanti kita akan demokan juga. Kemudian ini audio mixer, kita mixer audionya. Ini zoom in, zoom out untuk timelinenya. Contoh misalnya ini, kalau misalnya ada dua cara ya, kita bisa gunakan fitur ini atau klik di bagian sini kemudian geser ke kiri untuk mengecilkan dan ke kanan untuk membesar. Contoh misalnya saya geser ke kiri, klik ya, arahkan ke timeline barnya, kemudian klik, kemudian geser ke kiri supaya mempersempit, dan ke kanan untuk memperlebar. Oke, atau bagian fitur ini teman-teman bisa gunakan. Ini bisa geser ke kiri, sempit, dan geser ke kanan. Oke. Kemudian di sini ada menu ekspor. Ekspornya tidak aktif karena tidak ada media yang kita masukkan ya. Ini akan aktif kalau misalnya, contoh misalnya saya tarik. Nah, maka di sini muncul, dia akan aktif. Kita baru bisa ekspor. Tapi kalau misalnya tidak ada media yang ini saya hapus dulu. Oke. Kalau misalnya ini tidak ada medianya, dia tidak akan aktif karena di proses editing kita tidak ada yang diolah gitu. Oke, kemudian ini menu crop, ini menu cut, crop, hapus. Kemudian ini speed, mempercepat. Kemudian ini colornya, ini green screen. Ini motion tracking. Ini motion tracking yang terbaru dimiliki oleh Filmora 10 gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan di fitur-fitur di Filmora 10 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk kegiatan kita di Filmora editing video. Terima kasih.